Baik rekan-rekan semua, karena hari sudah menunjukkan pukul 13.31, maka langsung saja kita mulai presentasi kita pada siang hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri perkuliahan fisiologi hewan pada siang hari ini dengan dosen pengampu. Yang pertama ada Ibu Siska Alicia Farma, SPD Embiomed, dan dosen dua yaitu Ibu Helsa Rahmatika, SPD MPD. Salawat dengan salam tak lupa yang kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk tidak memperpanjang kata mukadimahnya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Miguel David, dan juga Julia Darulisa, akan mempresentasikan materi kami mengenai um, sistem ekskresi. Itu dengan, oke, mungkin Jol, bagian pertama Jol. Dengan bahan kajian kami, yaitunya yang pertama ekskresi pada hewan akuatik, yang kedua ekskresi pada hewan darat, dan yang ketiga itu pengaruh lingkungan terhadap osmoregulasi pada hewan. Baik, itu penyampaian materi pertama itu kan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, sebelumnya dijelaskan apa itu ekskresi. Ekskresi itu ini merupakan proses pembebasan sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Hewan juga harus berurusan dengan amonia, yaitu metabolit beracun yang dihasilkan oleh pembongkaran molekul nitrogen yang ataupun yang mengandung nitrogen, terutama dari protein dan asam nukleat. Nah, organ atau jaringan yang bertanggung jawab untuk menghilangkan produk sisa atau limbah ini disebut dengan organ ekskresi. Nah, organ tubuh utama yang membantu proses ekskresi ini adalah integumen, insang, hati, usus, paru-paru, dan ginjal. Next. Nah, pada hewan tingkat rendah, ekskresi ini terjadi pada membran sel. Nah, zat-zat sisa metabolisme yang dikeluarkan itu seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan juga asam urat. Next. Nah, berikutnya akan bahas tentang jenis pola ekskresi pada hewan. Yang pertama ada hewan amonotelik. Merupakan hewan yang menggunakan amonia sebagai limbah metabolisme. Nah, amonia ini sangat mudah larut dalam air dan berdifusi dengan cepat dari permukaan tubuh ke media air di sekitarnya. Kemudian, keberadaan amonia dalam darah bersifat toksik. Oleh karena itu, membutuhkan banyak air untuk menghilangkannya. Nah, contoh hewan amonotelik ini seperti protozoa, anemon laut, cephalopoda, echinodermata, dan krustasea. Next. Kemudian ada hewan ureoterik. Merupakan hewan-hewan ureoterik mengeluarkan sebagian sisa. Sebagian besar nitrogennya dalam bentuk urea. Nah, urea ini merupakan zat organik utama yang terdapat dalam urin hewan. Kemudian, contoh hewan ureoterik ini adalah sebagian besar adalah amfibi. Kemudian yang ketiga yaitu hewan urikotelik. Merupakan hewan yang mengeluarkan nitrogennya dalam bentuk asam urat. Asam urat terbentuk melalui deaminasi dan oksidasi basa purin, yaitu guanin dan adenin. Nah, produksi asam urat juga berkaitan dengan masalah konservasi air pada hewan-hewan ini. Contoh hewan urikotelik adalah serangga, kadal, ular, dan burung. Next. Nah, yang pertama itu ada mengenai ekskresi pada hewan akuatik. Nah, itu membahas mengenai yang pertama sistem ekskresi ikan berupa ginjal, kemudian mengenai saluran tubuler atau
protonefridia pada cacing pipih. Yang kemudian yang ketiga membahas mengenai kelenjar anternal pada udang. Next. Yang pertama yaitu tentang sistem ekskresi ikan yang berupa ginjal. Ginjal pada ikan adalah sepasang ginjal yang sederhana yang disebut mesonefrons. Tubulus ginjal pada ikan mengalami modifikasi menjadi saluran yang berperan dalam transport spermatozoa atau ductus efferent ke arah kloaka. Kemudian, ginjal ikan air tawar memiliki kemiripan dengan ginjal manusia. Mekanisme seperti filtrasi dan reabsorpsi juga terjadi pada ginjal ikan. Kemudian, ikan air laut ini tidak memiliki glomerulus, sehingga mekanisme filtrasi tidak terjadi dan reabsorpsi pada tubulus juga terjadi dalam skala yang kecil. Next. Nah, berikut ini adalah gambar mengenai sistem ekskresi ikan. Merupakan pada ikan air tawar dan pada gambar B merupakan pada ikan air laut. Dan teman-teman dapat melihatnya sebagai berikut. Next. Nah, yang kedua yaitu mengenai saluran tubuler atau protonefridia pada cacing pipih. Nah, protonefridia adalah suatu pembuluh yang ujung internalnya tertutup pada bagian dalam ujungnya ini memiliki sel api atau sel rambut atau silia. Contohnya seperti pada Platyhelminthes. Nah, apabila jumlah silia hanya satu, maka sel ini disebut selenosit. Kemudian, jika memiliki beberapa silia, disebut sel api atau flame cell. Next. Nah, berikut ini adalah gambar mengenai sistem ekskresi pada Platyhelminthes. Nah, bisa seperti yang teman-teman lihat. Next. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai kelenjar anternal pada udang. Nah, kelenjar anternal atau tunal adalah organ ekskresi pada krustasea. Organ ini berjumlah sepasang yang terletak pada kepala. Kemudian terdiri dari suatu kantung awal, yaitu suatu saluran ekskresitori bergulung yang panjang dan bladder, yang bermuara pada lubang dekat dasar antena. Kemudian, urin pada kelenjar anternal dibentuk melalui filtrasi dan reabsorpsi. Next. Baik rekan-rekan, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Julia. Kepada Julia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu ekskresi hewan darat. Di mana yang pertama, ekskresi hewan darat itu organ metanefridia pada cacing tanah yang merupakan anggota Annelida. Yang kedua, pembuluh Malpighi pada belalang. Dan yang ketiga, metanefron pada aves. Yang pertama, organ metanefridia pada cacing tanah yang merupakan anggota Annelida. Metanefridium, suatu pembuluh yang ujungnya berhubungan dengan rongga tubuh, contohnya Annelida. Setiap segmen dalam tubuhnya mengandung sepasang metanefridium. Metanefridium memiliki dua lubang. Lubang yang pertama berupa corong, biasa disebut dengan nephrostom, atau di bagian anterior, dan nephrostom bersilia dan bermuara di rongga tubuh atau pseudocelon. Metanefridium berlaku seperti penyaring yang menggerakkan sampah dan mengembalikan substansi yang berguna ke sistem sirkulasi. Berikut ini adalah sistem ekskresi pada Annelida. Bagian-bagiannya terdapat metanefridium, capillaris, bladder, nephrostom, collecting tubule, urin, nephridiopores, dan coelomic fluid. Yang kedua, pembuluh Malpighi pada belalang. Pembuluh Malpighi yaitu alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Pembuluh Malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Selain pembuluh Malpighi, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan
zat sisa hasil oksidasi yang berupa karbon dioksida. Sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru pada vertebrata. Berikut adalah sistem ekskresi pada insekta. Pada belalang, di mana ada tubula malpighi dengan bagian-bagiannya ada rektum, usus, yaitu termasuk perut belakang, dan di perut tengah ada lambung. Dan jika diperbesar bagian bawahnya, yang bawah ini pada cumi-cumi terdapat garam, air, dan limbah bernitrogen, dan ujungnya terdapat feses dan urin, tempat pengeluaran feses dan urin, anus, rektum, dan usus perut belakang. Yang ketiga, metanefron pada aves. Burung memiliki ginjal dengan tipe metanefron. Burung tidak memiliki kandung kemih sehingga urin dan fesesnya bersatu dan keluar melalui lubang kloaka. Urin pada burung diekspresikan dalam bentuk asam urat. Metabolisme burung sangat cepat. Dengan demikian, sistem ekskresi yang juga harus memiliki dinamika yang sangat tinggi. Setiap 1 milimeter ke kubik ginjal burung terdapat 100 sampai 500 nefron. Dan di sini teman-teman bisa lihat gambar dari sistem ekskresi pada aves. Untuk materi yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan terhadap osmoregulasi pada hewan. Osmoregulasi pada hewan merupakan proses inti dalam osmoregulasi yaitu osmosis. Sedangkan osmosis adalah pergerakan air dari cairan yang mempunyai kandungan air lebih tinggi, yang lebih encer, menuju ke cairan yang mempunyai kandungan air lebih rendah atau yang lebih pekat. Yang pertama ada hewan laut. Sebagian besar invertebrata laut adalah osmokonformer. Osmolaritas mereka sama dengan air laut. Oleh karena itu, mereka tidak menghadapi tantangan substansial dalam keseimbangan air. Mekanisme homeostatis pada lobster Atlantik, Homarus americanus, mempertahankan konsentrasi ion magnesium Mg2+ dalam hemolimfa atau cairan peredaran darah kurang dari 9 milimolar atau 10 pangkat min 3 mol per liter, jauh di bawah konsentrasi 50 milimolar Mg2+ di lingkungannya. Yang kedua, hewan air tawar. Masalah osmoregulasi pada hewan air tawar merupakan kebalikan dari masalah hewan laut. Cairan tubuh hewan air tawar harus dihiperosmotik karena sel-sel hewan tidak dapat mentolerir konsentrasi garam serendah air danau atau sungai. Hewan air tawar memiliki cairan internal dengan osmolaritas yang lebih tinggi daripada lingkungannya. Mereka menghadapi masalah untuk mendapatkan air melalui osmosis. Dan banyak hewan air tawar lainnya, keseimbangan air bergantung pada pengeluaran jumlah besar air seni yang sangat encer dan hampir tidak minum air. Yang ketiga, hewan darat. Ancaman dehidrasi merupakan masalah utama bagi tumbuhan dan hewan darat. Banyak hewan darat, terutama penghuni gurun, aktif di malam hari, yang mengurangi kehilangan air akibat penguapan karena suhu yang lebih rendah dan kelembapan udara malam yang lebih tinggi. Hewan darat menjaga keseimbangan air dengan minum dan makan makanan yang lembab dan dengan memproduksi air secara metabolik melalui respirasi sel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Julia atas penyampaian materinya. Nah, rekan-rekan, dengan berakhirnya penyampaian materi dari Julia tadi, maka untuk sesi penyampaian materi dari kelompok kami itu telah selesai. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi kritik dan saran. Nah, sekiranya dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan kritik dan sarannya, itu dipersilakan untuk raise hand. Oke, kepada Umi dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Umi Kalsum Rahab dengan NIM 21031038. Izin memberikan kritik sedikit dari PPT kelompok penyaji.
Nah, di sana di PPT kelompok penyaji masih terdapat itu bahwa protozoa itu masih termasuk hewan. Sebenarnya protozoa bukan termasuk kingdom dari hewan. Sekian kritik dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Umi atas kritikannya. Dan insya Allah kami akan memperbaiki PPT-nya. Oke, baik. Dan dulu ke sesi pertanyaan. Nah, pada sesi pertanyaan ini kami membuka sebanyak, untuk sesi pertama itu sebanyak 3 pertanyaan. Baik, mungkin kepada Lilis dulu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lilis Marlina, NIM 2103 1019. Saya izin bertanya kepada Bapak penyaji. Tadi pada awal PPT dijelaskan bahwa amonia ini perlu dikeluarkan dari tubuh hewan, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan saya kan di materi ini katakan bahwa amonia ini produk ekskresi yang paling toksik. Pertanyaannya, mengapa amonia seringkali merupakan produk ekskresi yang paling toksik dan bagaimana hewan mengatasi produk toksik tersebut? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oh, baik. Terima kasih Lilis atas pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan tadi, silakan diketikkan lagi di grup chat kita. Terima kasih. Baik, kepada Nia, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Perkenalkan, saya Nia Supriyani dengan NIM 21031026. Izin bertanya, di mana pertanyaannya itu bagaimana osmolaritas yang lebih tinggi dapat mempengaruhi hewan air tawar untuk mendapatkan air melalui osmosis. Sekian pertanyaannya, terima kasih. Oke, baik Nia, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaannya tadi itu, silakan diketikkan kembali di grup chat kita. Terima kasih. Oke, baik rekan-rekan, masih tersisa 1 pertanyaan lagi. Apakah dari rekan-rekan yang lain masih ingin bertanya? Oke, kepada Sylvie, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok penyaji. Perkenalkan, saya Sylvie Aprilia Syarif dengan NIM 21031154. Di sini saya ingin bertanya, pada hewan vertebrata, apakah ada dampak yang timbulkan jika sistem ekskresi tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Sylvie atas pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan tadi silakan diketikkan lagi di grup chat kita. Terima kasih. Baik rekan-rekan, alhamdulillah sudah terkumpul 3 pertanyaan. Sebelumnya izinkan kami minta sedikit waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, di sela-sela kami mencari jawaban, kami buka sesi selanjutnya yaitu sesi tambahan materi. Nah, dari rekan-rekan yang lain, jika ada yang ingin menambahkan materi, itu dipersilakan untuk raise hand. Oke, sepertinya Nia ingin menambahkan materi. Kepada Nia, dipersilakan. Tidak jadi Nia menambahkan materi. Oke, mungkin dikembalikan lagi kepada rekan-rekan yang lain. Jika ada yang ingin menambahkan materi di sesi sela-sela kami mencari jawaban, itu dipersilakan untuk raise hand. Terima kasih.
Oh, baik rekan-rekan. Alhamdulillah kami telah mendapatkan jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Baik, yang pertama untuk pertanyaan Lilis itu yang akan dijawab oleh Julia. Kepada Julia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Lilis, di mana pertanyaannya, mengapa amonia seringkali merupakan produk ekskresi yang paling toksik dan bagaimana hewan mengatasinya? Amonia merupakan produk ekskresi yang paling toksik karena dia adalah gas yang mudah terbentuk dari proses penguraian protein yang jika terbentuk dalam jumlah yang besar dapat mengakibatkan kerusakan sel dan organ dalam tubuh. Di sini cara hewan mengatasi amonia tersebut melalui sistem ekskresi dengan mengeluarkannya melalui ginjal, kandung kemih, dan hati. Untuk ginjal mengeluarkan amonia sebagai produk ekskresi yang kemudian dikeluarkan dalam urin, sedangkan hati memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan tubuh dan proses amonia menjadi urea, zat yang lebih baik atau tidak berbahaya. Kemudian urea dikeluarkan oleh ginjal sebagai urin. Selain itu, kulit juga melakukan kontribusi dalam sistem ekskresi dengan mengeluarkan air dan beberapa zat limbah melalui keringat. Itu jawaban yang hanya itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Julia, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sebelum kita kembalikan lagi kepada penanya, apakah dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika ada, itu dipersilakan untuk raise hand. Oke, mungkin sepertinya tidak ada dari teman-teman yang ingin menambah jawaban dari pertanyaan Lilis. Oleh karena itu, kita kembalikan lagi kepada Lilis sebagai penanya, apakah dapat menerima jawaban yang telah disampaikan oleh Julia tadi? Baik, terima kasih moderator. Saya bisa memahami dan menerima jawaban dari Bapak penyaji. Terima kasih. Oke, terima kasih Lilis. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Silvi, itu akan saya jawab sendiri. Yang mana beliau ini bertanya, pada hewan vertebrata apakah ada dampak yang ditimbulkan jika ekskresi tidak mampu mengeluarkan sisa metabolismenya? Nah, jawabannya itu adalah ada. Nah, karena jika sistem ekskresi pada hewan vertebrata tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme dengan efektif, maka itu dampaknya akan sangat merugikan. Nah, sisa metabolisme seperti amonia, urea, atau asam urat itu harus dikeluarkan dari tubuh untuk mencegah penumpukan yang berbahaya. Nah, jika hal ini terjadi, maka toksin yang menumpuk pada tubuh akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti keracunan dan juga gangguan fungsi pada organ vital seperti pada ginjal. Nah, contoh penyakit itu tuh seperti karena kita kena gagal ginjal ataupun kena penyakit yang namanya penyakit asam urat. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Sebelum kita kembalikan lagi kepada Sylvie sebagai penanya, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, kepada Lilis, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menambahkan dampak yang akan ditimbulkan jika sistem ekskresi pada hewan tidak dapat berlangsung dengan baik. Yang pertama itu ada ketidakseimbangan elektrolit. Sistem ekskresi ini membantu dalam menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Jika sisa metabolisme tidak dibuang dengan baik, dapat terjadi ketidakseimbangan elektrolit yang dapat mengganggu fungsi normal organ di sistem tubuh. Yang kedua, peningkatan toksisitas. Sisa metabolisme seperti amonia, urea, dan asam urat adalah zat-zat beracun yang jika terakumulasi dalam tubuh. Jika sistem ekskresi ini tidak mampu mengeluarkannya, maka toksisitas dalam tubuh dapat meningkat, menyebabkan kerusakan organ seperti yang disampaikan oleh moderator tadi. Yang ketiga ada gangguan fungsi ginjal. Pada vertebrata khususnya, ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi. Jika ginjal tidak mampu membuang sisa metabolisme dengan baik, dapat terjadi gangguan fungsi ginjal yang serius seperti gagal ginjal. Yang keempat, gangguan keseimbangan air.
Sistem ekskresi juga membantu dalam menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Jika sisa metabolisme tidak dikeluarkan dengan baik, dapat menyebabkan gangguan pada regulasi keseimbangan air yang dapat mengakibatkan dehidrasi atau edema. Dalam kesimpulannya, dapat disimpulkan sistem ekskresi yang efisien sangat penting bagi hewan, baik vertebrata maupun invertebrata, untuk menjaga keseimbangan internal dan menghindari akumulasi sisa metabolisme yang berbahaya bagi tubuh. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Lilis atas jawabannya. Mungkin selanjutnya kita serahkan kepada Puspita Mumtazah untuk menambahkan jawaban. Dipersilakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Puspita Zaga Mumtazah dengan NIM 211311149. Izin menambahkan jawaban terkait pertanyaan dari Silvi, di mana pertanyaannya adalah pada hewan vertebrata apakah ada dampak yang ditimbulkan jika sistem ekskresi tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme. Jadi apabila sistem ekskresinya itu tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme dari tubuh, dampak yang ditimbulkan adalah sisa zat yang ada di dalam tubuh akan menumpuk dan menjadi racun bagi tubuh. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penurunan pH darah menjadi lebih asam, yang dikenal sebagai acidosis, yang dapat menyebabkan gejala seperti mual, pusing, sakit kepala, dan lainnya. Selain itu, nitrogen yang diolah dari asam amino, dan jika sudah terlepas dari asam amino, nitrogen akan bergabung dengan zat lainnya dan membentuk amonia yang bisa menjadi racun dalam tubuh. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik rekan-rekan, karena telah baik rekan-rekan, kita lanjutkan diskusi kita yang terputus tadi. Oke, baik, terima kasih kepada Puspita atas tambahan jawabannya. Apakah yang lain masih ada lagi yang ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan Silvi tadi? Baik, kepada Fadila Fifa, persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya melibatkan masalah pengaruh kesehatan pada dampak. Jadi hewan pertama kan urin sistem ekskresi dapat mengembangkan urin yang bahkan konsentrasi sisa metabolisme tubuh yang tinggi dan mengganggu kesehatan hewan vertebrata itu. Lalu selanjutnya itu kontrol keseimbangan. Lalu selanjutnya keseimbangan zat-zat yang tidak stabil. Kegagalan sistem ekskresi dapat mengakibatkan keseimbangan zat-zat yang tidak stabil seperti zat sisa metabolisme, asam urat, dan zat warna empedu. Hal ini mengakibatkan gangguan keseimbangan kimia tubuh dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Lalu selanjutnya itu stres. Gangguan sistem ekskresi dapat mengakibatkan stres pada hewan vertebrata yang dapat mengakibatkan gangguan hormonal dan keseimbangan kesehatan pada hewan tersebut. Baik, sekian penambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadila Fifa atas tambahan jawabannya. Mungkin ditanya lagi kepada rekan-rekan, apakah masih ada lagi yang ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan Silvi? Oke, baik. Mungkin sepertinya tidak ada lagi yang ingin menambahkan jawaban. Oleh karena itu, kita kembalikan lagi kepada Silvi sebagai penanya, apakah dapat menerima jawaban yang telah disampaikan dan juga tambahan jawaban tadi? Baik, terima kasih atas jawabannya kelompok penyaji. Saya dapat menerimanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Silvi. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu dari pertanyaan dari Nia, itu akan jawabannya oleh Julia. Kepada Julia, kita persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nia, di mana pertanyaannya, bagaimana osmolaritas yang lebih tinggi mempengaruhi hewan air tawar untuk mendapatkan air melalui osmosis? Osmolaritas yang lebih tinggi mempengaruhi hewan air tawar melalui proses osmosis, yang merupakan proses pengaliran air dari area cairan dengan konsentrasi zat terlarut rendah ke area cairan dengan konsentrasi zat terlarut tinggi. Ketika hewan air tawar berada di lingkungan yang memiliki osmolaritas yang lebih tinggi, air akan mengalir ke lingkungan melalui osmosis, yang kemudian akan mengakibatkan keluaran air dan garam dari tubuh hewan.
Ini dapat menyebabkan kerusakan sel dan organ sehingga hewan mengalami stres dan mungkin meninggal. Untuk mendapatkan air melalui osmosis, hewan air tawar menggunakan sistem osmoregulasi yang terdiri dari beberapa organ yang berperan dalam mengatasi perbedaan tekanan osmos antara cairan dan tubuh dan lingkungan. Beberapa organ yang berperan dalam osmoregulasi antara lain insang, ginjal, dan usus. Pada ikan air tawar, air secara pasif masuk ke dalam tubuh melalui insang yang terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Dan hal ini menyebabkan terjadinya proses osmosis yang mengakibatkan air masuk ke dalam tubuh ikan dan garam keluar. Organ dalam tubuh ikan menyerap ion-ion garam tersebut, serta air masuk ke dalam darah dan selanjutnya disirkulasi. Kemudian insang ikan akan mengeluarkan kembali ion-ion tersebut dari darah ke lingkungan luar. Sekian yang dapat saya jawab dari pertanyaan Nia. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Julia, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sebelum kita kembali lagi kepada Nia sebagai penanya, apakah dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, kepada Fadila Fifa, karena telah raise hand, dipersilakan untuk menambahkan jawaban. Halo? Aktif tidak jadi ya. Oke, tanya lagi. Apakah dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan Nia tadi? Jika ada, itu silakan raise hand. Oke, baik. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin menambahkan jawaban. Oleh karena itu, kita kembalikan lagi kepada Nia sebagai penanya. Apakah dapat menerima jawaban yang telah disampaikan oleh Julia tadi? Terima kasih kepada kelompok penyaji itu Julia. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nia. Nah, karena sesi pertanyaan itu untuk 3 pertanyaan tadi telah selesai, maka sesi pertama dari pertanyaan telah berakhir. Oleh karena itu, mungkin sekiranya dari rekan-rekan yang lain masih ada lagi yang ingin bertanya di luar 3 pertanyaan tadi, itu dipersilakan untuk raise hand. Jika tidak ada, maka kita akhiri saja sesi pertanyaan. Oleh karena itu ditanyakan lagi, apakah masih ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin sepertinya tidak ada lagi dari rekan-rekan yang ingin bertanya. Oleh karena itu, untuk sesi pertanyaan dan juga tambahan materi, kita cukupkan sampai di sini. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Mungkin Julia bisa tolong untuk dokumentasikannya. Dan juga untuk rekan-rekan yang off-cam, itu silahkan untuk on-cam, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk Julia, silahkan diaba-aba ya, Jul. Baik, mungkin dari... Baik, terima kasih Julia untuk sesi dokumentasi tadi. Maka, dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula presentasi kami dari awal sampai akhir. Nah, seandainya jika kami ada salah dalam penyampaian sepanjang presentasi tadi, kami mohon maaf. Baik, karena tidak ada lagi, maka presentasi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.